cuma vibes-nya doang, tapi mungkin kepemimpinannya juga. Biasanya sebenarnya yang bikin big play kan. Dan menurutku wajar banget sih kalau ini mau dampaknya dibawa sama dengan mereka menjadi perwakilan dari Singapura. Ya. Dan Coach Sensei juga, dan dari Team Spirit ada Coach Starling, bener kata Om Bowo. Kenapa kamu yakin banget Om? Itu Eudora di band. Oh, Iya, makin memperjelas. Langsung saja pasti assassin kan. Ya kayak hal simpel sih Bude, kayak kalau misalkan emang ambil link nanti second picknya bisa langsung Eudora. Kalau Eudora ini di band berarti mau ambil link atau mau ambil hero-hero yang assassin banget lah pokoknya. Kekinian berarti ya Team Spirit ya? Sangat kekinian. Nah itu tadi kan yang sempat dia bilang kan kayak kenapa sih di Malaysia milih lawan scrim siapa? Kita scrim sama siapa aja sebenarnya. Bahkan ya ini satu hal yang mungkin perlu kita ketahui bahwa mereka pun sempat scrim sama streamer-streamer juga kan. Luke dan kawan-kawan Iya, gitu. tapi belum ketemu aku sih, Be. Belum ketemu Amonnya Om Awam. Aduh Om, Nanti kita tes ya. Tunggu pulang mereka. Om, kena mental Oh kayaknya mereka boleh ke Malaysia juga. juga. Jauh tuh mainnya tuh. Oh masih cusin loh dia. Oh iya. Pak Gito. Aku merasa kalau ya mungkin balik lagi Om utility. Walaupun mungkin Zusin sekarang udah kena nerf dan segala macam, tapi impact dia sebagai hero utility itu nggak bakal lepas. Karena mau gimana pun ya, dia akan tetap di sana menjadi hero support yang damage-nya emang nanggung, tapi dia punya efek, dia bisa mengacaukan lini belakang. Ya karena kita ingat kan, kalau kalian ingat juga ya Cus ini baru muncul waktu IWC yang pertama. Betul. Iya itu ada dia baru muncul. Iya, dia baru muncul. Lawannya siapa? Zaz waktu itu. Iya, lawannya Zaz. Karena Zaz itu kan ngurangin mananya juga. Karena kalau dulu kan yang kalau keluarin mark baru ngurangin mana. Kalau sekarang kan dia ngeluarin lampu dikit udah berkurang. Terus ulang tahun gak sih nih? Harusnya dirayain. Happy birthday. Birthday ketiga ya harusnya ya. Iya. 2 dong. 3 dong. Oh. Iya benar. Iya, 2. dua. ABD. Suyu. ABD. Suyo ya lama gak kelihatan untuk Suyo, lebih ke comfort berarti. Indah. Wow. Wow. Iya, Satu nama yang kayaknya kita harusnya bakal jarang lihat, tapi muncul Suyo. Iya, karena Suyo setelah patch, entah ya setelah patch atau memang meta yang berubah banget, win rate kecil banget. Itu baru mau aku bilang tuh soal win rate, Bude. Kayak maksudnya winning conditionnya juga langsung berubah kan, karena early banget dibandingkan dengan link yang notabene dia lumayan ke late game sebenarnya. Oke, Tapi atau punya skenario yang berbeda nih. Mereka punya plan yang beda nih dari Suyo. Kalau ngomongin plan, aku punya jawaban yang paling simpel dan paling kadang-kadang ini kita lupakan gitu Bude. Kelvin. Ini kan juga jungler dari Filipina yang notabene dia mungkin akan lebih cari stabilitasnya itu antara fighter dan assassin. Tengah-tengah jadinya. Udah main, ya udah nggak yang terlalu agresif, nggak terlalu yang pasif, Benar. tengah-tengah aja. Main di grey area itu. Main gray area Suyo ini. Suyo itu. Wah, tapi ini bandnya ya. Yang fleksibel kayak Bandnya apa? bener-bener karena mereka stay di region Malay loh. Melisa. Bisa. Eudora. Tadi baru dipakai tuh. Tadi. Nah, Ini kan lawan ini lawan scrim. Makanya Lawan kamu. bisa jadi mereka lawan scrimnya atau jangan-jangan mereka berdua jadi korban Eudora ini. Nah itu. Wah. Bisa jadi. Bisa. jadi. Karena kan tadi Kibomo ngejelasin kita scrim sama semua tim dan Iya. itu kita pelajari itu secara general. Berarti dua hal ini sama ya, antara soal Eudora picknya ini dan juga bagaimana alasan kenapa mereka nge-ban. Karena 3 ban atas itu bisa nge-ban gameplaynya biar nanti gameplaynya nggak terganggu atau trauma ban lah aku bilang. Dan udah kelihatan berarti sekarang ya. Iya. Brody juga di badan ya. Strong lane biar linknya mungkin leluasa nanti di cloud memang sengaja dikasih aja di cloud nih. Cuma modal BMI masih bisa lah dikejar. Ya sama Brody juga bisa jadi sinyal Bude. Kalau kita bisa digeser ke gold lane juga. Karena kalau misalkan ketemu sama fighter gold lane, Brody ini superior banget. Even itu Cici, Pakito, Cho, banyak lah hero yang bisa di poke sama Brody. Even itu Freya ya sebenarnya. Jiranya kan Brody band. Pasti Moskov ya. Moskov, Cloud. Oke, untuk mengimbangi dengan Suyo yang sekarang udah nggak begitu enak. Metanya udah nggak ke arah Suyo sekarang. Jadi memperkuat setiap lane-nya kali ya. Wow, oke. Pilihan dari Ikat Games ini kayak ngambil Uranus seperti agak sedikit tanda petik ya. Memperlemah Diablo dulu nih yang pertama. Terus yang kedua mereka kayak less damage banget loh ini untuk tempat itu. Dan terakhir aku melihat Diablo juga sebenarnya dia udah mulai main hero tank jungle, tank XP, jadi udah mulai bergeser badan aja. Jadi nggak mungkin orang atas sama Manu. Iya, Oracle di bawah. Iya, jualan adaptasi susah. Gak masuk, udah fisikal ya tadi. Tolak pasti. Kalau kepake boleh.
Pakito masih masuk akal ya. ya. Meskipun jarang. Iya, orang-orang milih Hunter soalnya. Esme, Itu dia tadi tadi ya, hero hero Kit Kit Bomba. Bomba. Berarti Mino. dari Pakitonya ditaruh ke Gold. Goldnya Pakito. Iya, makin baik lagi sebenarnya dua-duanya oke sebenarnya. Atau Esmeralda ini juga kalau seandainya nanti ada Harit pick, ya udah Harit ini bakal ditempel sama Esmeralda di Gold. Tergantung siapa yang taruh ya. Iya. Fleksibel berarti tergantung dari plastik. Oh, tapi ada satu hal yang pasti gue ini Sawo dengan Minotaur. Ini emang hero power dari dulu. Dari zaman dia di M3. Sebelum Minotaur populer lagi. Itu dia udah main support hero di Minotaur itu favorite Sawo. Tapi gameplay yang mungkin udah mereka poles lagi nih. Minotaur ini seberapa berbahaya sih buat mungkin Ignite Gaming? Sebenarnya buat Ignite Gaming secara langsung di Night Cloud ya Bre. Di Night Cloud Maxen ambil Harit, tapi kalau ambil Harit Esmeralda di gold lane. Kalau Moskov, Pakitonya bisa di gold lane. Well. Begitu fleksibelnya drafting phase dari game ini. Dan gimana komentar? Udah pasti ini aku suka banget di meta yang sekarang. Aku suka banget patch terbaru. Makin fleksibel soalnya gue. Makin fleksibel dari KB. Berarti ini fleksibel itu ini kelihatan banget nih di game ini. Iya, tapi aku tetap pegang tim Link sih kalau aku. Link ini udah kayak tinggal makan siapapun ya. Anggap aja Link ini menggantikan posisi season karena ada dua fighter yang mainkan. Oke, Best of the Series. Ingat, ini adalah match penutupan, so langsung saja bersama Oji dan Lee. Monggo. Terima kasih banyak udah juara besar. Allah, Profesor KB, panelis kita yang terbaik sekali hari ini. Kita kembali ke match penutup di MSC IWC bersama dengan Lee dan Ojo. Oke, tapi lihat dari draftnya unik sekali ya. Memang akan ada fighter lagi di arah Gold Lane Kiko. Yang dulu kan jadi Gold Lane termuda dia. Sekarang kayaknya udah mulai dewasa ya. Ya, sudah mulai ya. Apa sih? Tunggu dulu, jangan diterusin itu jauh. Ya. Tapi jangan lupa ada Zaure Guiz ya, itu yang bakal mengisi posisi tidur. Tapi gue suka banget statement dari Profesor KB. Sebelum Minotaur naik daun, udah naik Sawo duluan. Jadi Sebelum dia naik daun dan naik Sawo duluan. Iya. Bagus. Oke. Tapi terlalu pressure yang harus diberikan oleh seorang Chowlin. Ini karena adanya Minotaur, ada juga Subsid. Jadi nggak terlalu masif early game pressure yang diberikan sama tim Ignite Gaming. Cuman gue gak tau kenapa ya. Gue lebih suka jangan dulu sih one shot ya. Kayak dia cara covernya bagus banget. Jadi hikonya tajir dia tajir juga. Cuma ya kita lihat lah Zaure Guiz bakal menang. Oke. Tapi ngelihat pressure yang diberikan oleh seorang Chow masih cukup impact. Tapi di level 4 dari Zaure Guiz kali ini dia harus benar-benar bermain cukup egois karena Link bermain dengan item balik lagi Link melakukan solo kill terhadap beberapa player dari tim Ignite Gaming bisa. Tapi susah Banget. bisa. Tapi mati. Karena kalau siapa targetnya? Jauh. Gak mungkin dong. Moskov masih bisa Blink, masih bisa Spirit of Misery, Flicker juga. Kalau misalkan ada Link jauh sama Suyo bisa balikin loh, jangan salah. Ya, tapi kecuali goldnya tinggi ya. Makanya dia harus egois di sini. Kalau beda gold ini semuanya jadi beda nih. Sekarang dengan power hero-nya rasanya berbeda. Tapi lihat rotasi yang dilakukan oleh Hiko. Dengan penggunaan Pakitonya dia berada di garis depan. Wah, informasi didapatkan dengan posisi kali ini Ignite Gaming. Roy akan lebih cukup sulit untuk di-pick off dengan adanya Smacken. Iya, tapi dua-duanya sama-sama nggak sama. Malah ketemu di jungle. Oke. Sama-sama ketemu di Rokusa ya. Agak cukup unik yang ternyata agak cukup menekan di area jungle itu malah di tangan dari tim Spirit ya. Bukan Ignite Gaming dan Hiko. Double jab belum dikeluarkan terlalu terburu-buru karena miskill aja. Ini kalau masih lama Lim. Sampai salah ini awal ya. Tapi kalau Assassin lawan damage lah, dia jago damage lawan jago damage. Bakal kayak gini memang sih. Dia bakal pada nggak mau kalau duluan, dia nggak mau setup duluan. Soalnya counter setup lebih enak. Ambil dong orange-nya. Wow. Ini harga yang sangat mahal untuk Suyo yang memiliki power early game. Itu harga yang sangat mahal. Mereka biarkan terlebih dahulu untuk mengejar turtle karena bisa dibilang sebenarnya turtle ini milik Ignite Gaming. Dan tim Spirit sangat lemah di turtle pertama. Cuma karena delaynya cukup lama, lihat tim Spirit sekarang udah berada di posisi yang cukup power untuk melakukan kontes. Soalnya si Hiko ini jalan dan lihat sekarang 4 orang
Yang setan duluan, Hikonya pun jalan duluan bakal jadi 5 nanti. Oke, Di arah Turtle. jangan lupakan Sawa sudah memiliki non-40, Jay juga sudah memiliki Way Up Dragon. Dobrak zoning out ini tidak dimaksimalkan oleh tim Gaming Win. Ya ini asik banget bakal di awal. Dia kan beradu farming pattern, cuma kan berani disakap. Oke, berani disantap, bakal coba datang kembali Saura Egois, bakal coba datang dari Revolution. Still from the lead, Saura Egois. Kembali lagi mencoba serangan Diablo dengan sana tertangkap dengan Hands Off Land. Mereka sekalipun tidak bisa menghentikan pergerakan dengan Diablo. Kali ini First Blood dengan Kid Bomba. Itu dia Steel Turtle yang sangat-sangat baik karena benar-benar sekarat Turtle-nya tuh dilakukan oleh Kelvin. Datangnya Retri dapat kill-nya juga dapat. Enak banget ini. Alasan kenapa sekarang Jungle Damage gak mau set up Turtle yang pertama. Kayak gini. Iya. Walau Jungle tuh masih bisa lawan dia. Walaupun soal server sekalipun ya. Iya, masalahnya kesempatan untuk adulasinya itu yang gak dapet. 4 orang nabrak, jebret, bahar, bergerak, Karakter maut. Terlihat Way Up Dragon belum keluar biar top lane. Karena dia juga paham untuk dapetin Hiko. Double JS dari double heavy left punch-nya. Ini bakal ngebuat semua itu miss. Ya malah kalau dia deketin Moskov bisa dimainin ini juga kan, lock strike-nya. Anak kecil nakal kali ini berganggu. Benar-benar bergerak. Yang mengganggu tapi dia bisa turun-turun sakit dengan Boris dengan cancellation tapi tidak cukup. Minual terpaksa masuk ke ada Jamie. Jamie mendapatkan Sawo. Dapat lebih dari Diablo. Standby posisi Saura Egois. Dapat Kelvin dengan bang. What a play. Walasnya terenci tapi power dari linknya keluar. Dan poin kill yang salah adalah Kelvin. Nyaris dapat 2 loh tadi. Kalau Jay tumbang juga itu namanya untung banyak. Dan untuk baitnya kayaknya terlalu over dari Kid Bomba memang. Karena dia sudah banyak nyawa. Dari spell pun kita jelaskan. Lihat dari Kid Bomba ini Flicker, Dragon bakal jadi masalah serius untuk Esmeralda. Cuma ngeliat pertukaran ke arah jungle, oke lah di awal, apalagi Link yang fed kan. Link yang sebagai hyper carry-nya untuk carry lane game juga. Apapun untuk Link berarti. Apapun untuk Link. Karena sama memiliki bom waktu lagi untuk Midnight Gaming. Dengan power terhadap hati berat banget Moskov. Karena mungkin Moskov memperkirakan dengan pergerakan menuju ke Turtle. Ternyata tidak. Surprise Hiko dapat Jim. James dapatkan. Spill of District sudah diselamatkan dia. No. Tidak secepat itu Ferguson. Iya dia niat awalnya mau mancing, dia dapetin space di tengah tadi udah dibuka semua rumputnya. Cuma yang Hikonya balik lagi ke atas plus Link plus Saura Egois ini yang bikin akhirnya dia speed up ya di swap nggak bisa. Dan bahkan Flicker itu juga nggak mampu Lin. Ini bisa jadi target lagi next-nextnya. Karena bisa dibilang double jab akan sangat membuat sosok dari seorang Moskov ini kelimpungan. Tapi memang dia Lee powernya untuk menghadapi Moskov di late game. Wah, itu sih nggak tercapai ya. Nggak bisa dia dekat sedikit pasti dimundurin lagi spirasi. Hiko yang buka badan. Diablo coba zoning out. Kelvin standby dan Revolution. Saura Egois berhasil mendapatkan satu poin ke belakang. Power of Revolution yang sangat baik membuat Diablo terkena satu buah pressure. Ditutup jalannya, nggak boleh pula. Diangkat dan diturunkan dari Minasori. Berhasil mendapatkan satu momen yang sangat mahal. 2 poin kill dan Diablo dan Kelvin meruntuhkan gameplay dari Midnight Gaming. Tajam banget sih Linknya, targetingnya, timing masuknya. Jay, jadi next target kan? Oke. Kalau dia next target bakal lebih lagi. Habis pasti. Karena sekarang bakal dikejar karena Iko juga udah bergerak ke bagian bawah. Karena kiri kanan Factor ya, mereka gak usah nilai jauh. Dan gue pikir bakal dapet tuh Kelvin ya. Iya, kita dapet tuh Bloodshot, Soul Saver. Tapi Retri-nya emang agak susah nih karena perbedaannya 2 level ternyata Ji. Dia bikin lumayan berat tadi ya. Level dari Saura Egois lebih tinggi. Tapi tajam Ji, jujur ini tajam ini. Tadi bilang nice tuh barusan. Tadi bilang bagus gimana? Ya mungkin dia orang Indonesia. Jadi kan. Lu kan password udah jadi. Tapi masih butuh item terakhir kan? Oke, no succeed. The way of Lakers. Sawo. Really? Dia main plannya. Dengan tema soft plate, gak mau masuk terlalu terburu-buru juga lagi. Boba menjadi masalah masih ada 3. Pedang di sana. Membuat masalah dari Jamie dan Jamie. Masalah T5. Ada CS. Dengan Spell of Distraction. Tapi sepertinya gak mampu. Tapi problem utama di sini adalah satu Lim. Jay. The way of Dragon Minotaur. Itu bukan target yang tepat dengan Flicker jangan lupa.
Jadi benar-benar komit. Jadi kalau misalkan nanti Sawonya tumbang dia bisa ketik udah all in. Udah all in. Domi first item untuk Ranes. Kalau kata orang santai, selamat, aman. Nah, bisa. Kalau aman 3 kali bahaya berarti. Oke, dari segi item satu item lagi bener. Golden Staff nih untuk Moskov ya, jadi terintinya selesai. Untuk Kiko, oh dia nggak pakai begitu jahat. Dia pakai orange. Dia si Halberd juga di sini. Iya, Iya, tapi tapi pakai orange orange, ada sustain juga. Lumayan Lumayan lah lah ya. Dia tahu mungkin ya. Head ke arah seorang Moskov agak cukup gak worth it ya. Karena dia bot laner. Karena dia Karena dia harus ke depan juga, Ji. Betul. Oke, Oke, Lord Lord sudah belum bersehat. sehat. Langsung Tidak mau bermain cukup lama. Sodi tapi kalau masuk ini agak cukup berbahaya. Sudah dipastikan, wah akan ada jahat yang memulai. Kayak teringat sesuatu ya, Mas Bizan ya. Kayak ini sih, penyakit. Tapi enggak, Moskov balik. masih Moskov balik benar. Tapi tenang masih aman, sekarang sudah pulang lagi. Pressure memang enggak setajam, enggak seintens game sebelumnya lah. Enggak tabrak-tabrak gitu kan, enggak. Yang ini lebih tenang, presisi tapi. Tapi sekalinya mereka tabrak, untungnya tuh banyak. Lihat 6.000, padahal poin cuma beda 5. Nah ini dominasi dari jungle-jungle juga kelihatan. Pencurian jungle, objektif yang didapetin, itu kuat dari tim Spirit. Dan untungnya masih ada Holy Defense sih menurut gua. Ya ini lumayan cukup meredam permainan dari tim Spirit untuk di wave lot mereka yang pertama. Tapi Black Sugi, seorang egois, itulah kebutuhan dari seorang jungler assassin egois. Harus. Karena memang kanannya fighter. Double fight. Keluarkan depan sana. Tapi Sawo mengasah seorang egois tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi ini dia Halim. Mesos namanya Mesos. Masuk ke dalam. Berjalan dalam Foray. Kali ini dari Sawo. Dengan background Diablo. Ternyata damage untuk Germany power dari game cukup tinggi. Yang menandakan mereka gagal untuk mendobrak dan gagal ditembus. Nyaris banget ya. Untungnya tadi Roy dia punya Tempest of Blade curian. Jadi dia bisa pakai untuk defensif. Kita kan lihat dari tayangan ulang di mana memang Roy Guso udah maju ke depan. Dia masuk ke arah Roy. Tapi pas banget Roy juga ngebuka langsung ke Tempest of Blade. Terus serinya pas dia di atas tembok. Iya, dan itu nggak stun ya. Kan dia turun. Tapi kalau sebelum tembok dia dipotong baru. Iya, harusnya ditembak jauh. Kita lihat kali ini Chain masuk dalam tanpa ada cover sama sekali dari Diablo. Benar-benar sama sekali dia belakang terlalu sakit. Hiko KO untuk seorang Diablo. Itu dia Halim. Langsung ada hantaman menuju ke dagu dan KO. Itu yang paling kerasnya loh, Ji. Itu dua dua frontlinernya, berarti sekarang tanpa ada frontliner. Tancap sekali pun Sawo dengan Foray mengambil juga belakang dan tidak dapat sama hilang. Instant kill. Ray in the gaming. Tidak memiliki power of high ground defender. Sedangkan CS belum memiliki power maksimum untuk support defense dalam diri. Sekali dia memiliki 3 Swift. Wah, Scarlet. Under menit 12. Link itemnya. Iya, ini bedanya 11.000 as a team. Tapi ini udah jelas pasti damage lagi ini yang gue suka. Menang Gold, beli terus pedang. Jangan ganti, beli terus. Pedang Langsung dagger lagi, Malefic Roar bisa. DBS bisa. Pastikan CS dicolek, dicongkel sedikit Lim. Sudah pasti terkapar karena tidak ada Wind of Nature. Kayaknya siapapun DJ ini kena Divine Sword-nya. Tapi sebenarnya di antara semua sebenarnya yang paling gak bisa ngelawan di sini adalah Suyo. Suyo udah gak bisa ngelawan banget nih. Ya, tapi kalau untuk numbangin Suyo kayaknya masih bisa deh. Masih bisa kabur maksudnya. Menurut gua dengan posisi seperti ini udah gak bisa. Karena beda itemnya terlalu jauh. Hampir 3 item berarti. 2-3 kali colek Suyonya ngedis sekalipun dikejar balik Lim. Iya, yang penting game Porsche kan. Iya, dan ready aja. dan bisa gak pakai Tempest Oblate. Justru memang kalau dia pakai Tempest Oblate kabur itu sejauh-jauh. Dan level 12 cepat farmingnya memang dahsyat nih, kelihatan banget lihat Goldfish. 12.000 bos. 12.000 ini poinnya cuma 8. Memang berarti farmnya parah banget. Oke, biasanya kalau udah 10.000 gold plus tuh biasanya ada bagi-bagi hadiah nggak ada? Ya, Beda ya? Beda kayaknya. Bukan di sini kayaknya. Iya, beda. Tapi yang pasti bukan cuma bagi-bagi hadiah. Ini pengen ngancurin Bestart nih. Kalau tim Spirit yang ditumbangin bagi-bagi hadiah Lim. Oke. Buat teman-teman IG kan. Tapi kita lihat dulu di autoplay mulai masuk. Mulai masuk dua Dragon juga kesalahan seorang egois tapi ingat Sophie tidak dapat mengalihkan kembali ke arah dua tertinggal fokus ke arah Tim Spirit berhasil mengudara di pari dengan game pertamanya. Ini one-sided game.
Killnya nggak banyak banget. Oke banyak, tapi nggak banget. Goldnya Yang gila. gila banget. Itu perbedaan gold yang mungkin dari 4 kalau salah. Bahkan Creative Spirit belum ketol, dia sudah lari menuju posisi kemenangan di game pertama. Iya, Belum ketol. iya. Kalau belum ketemu lagi biasanya didorong pakai air. Iya, makanya nanti dia termakan apa 3 in-game game. Benar. Tapi best of 3 kan. Masih ada kok kesempatan untuk IG membalikan di game kedua nanti. Tapi inisiatif Berat, tapi jujur linknya presisi. Pedangnya bagus. 11-12 tentunya. Aman? Profesor kami, jago link kali ya. Dia jago link. lengkapin dong kata-katanya dong. Yang pasti memang inilah cara bermain assassin yang menurutku oke. Mereka tahu belum bisa kill. Link kan bukan kalau kayak susah carinya objektifnya kill. Link kan bisa farm awal. Setelah jadi baru kill. Kalau udah beda 3 item. Enak. Wah, masa iya nggak enak? Tuh dia tabrak terus. Garang bisa sekali. Main single target kayaknya nggak bagus. Iya. Nggak cukup. Dan ini sengaja lihat tempo softplate ditahan nih. Nih bayangkan kenapa dia bisa kayak gini? Karena udah beda level, beda item. Kalau tadi levelnya item setara, mati gitu. Udah pasti. Itu aja hampir mati. Iya, perbandingan 12.000 gold. Itu dia. Lihat sang naga kembali mengudara di Eropa. Hai. Dan benar-benar tim Spirit menunjukkan ketajaman dari giginya. Memang belum menelan untuk di series ini. Tapi satu sudah berada di ujung mulut. Benar. 1 poin lagi. Ya, sama-sama ngejar upper kan. Sekarang berarti IG harus berusaha lebih keras lagi nih. Tapi itu dia. Apakah mereka sudah sadar akan kesalahan dan evaluasi? Karena ingat, waktu yang cepat selama IWC, bahkan 1 menit saja, itu tidak akan punya, Prasa tidak akan punya waktu untuk evaluasi. Benar. Jadi Tentunya kita langsung lempar saja ke para panelis kita yang luar biasa. Udah kalau Profesor Kabinet, wah. Ya, terima kasih. Ngelihat begitu cepatnya dari tim Spirit menelan Om. Wah, bener sih. Melawannya ya. Gimana sih itu kayak 82 tuh. Poin killnya aja kayak gak bisa ngapa-ngapain. Nah ya, itu sebabnya tadi pas waktu draft aku kayak isunya lumayan susah tadi buat bisa terlalu expand ya. Oke. Karena linknya bakal makanin pelan-pelan aja. Udah tinggal dikit-dikit dicemilnya ya kan. Tapi one side ini yang paling one side atau gimana sih, Pe? Mungkin kalau ngomongin one sided iya Bude. Kalau ngomongin tercepat enggak. Enggak tercepat enggak. Ini 13 menit masih. Ini one sided dan aku merasa Zoro Egois sangat senang harusnya punya duo mid kayak tadi ya, Awo dan juga Sunset Lover. Itu di enable banget, diagroin turretnya, maju mundurnya tuh enak banget kelihatannya. Jadi menurutku emang ini adalah salah satu faktor kenapa trio midnya berjalan, kenapa linknya online banget di mid game. Karena memang duo midnya bisa ngebuka jalan dengan sangat-sangat lebar sekali. Tapi Spirit masih punya PR sih, Be, kalau kata aku. Apa tuh? Masih sering diving. Itu aman. Itu karakter mereka kayaknya. Betul. Awal-awal kayak kayaknya perlu deh diving. Iya perlu ya. Iya. Dia kalau misalkan perbedaannya goldnya kayak tadi ya 10.000 12.000 kayak fine deh. Iya aja. Iya. Diving aja lihat cuma 2 doang yang. Dua di mid tadi. Di mid ya, di mid tadi. Ya, dan ini mereka gak ada objektif yang pecah sama sekali sih. Kayak ya lumayan lagi, sangat mungkin Gak ada. ada yang pecah. Iya. Objektif mereka dapetin, targetnya gak ada yang pecah. Dan ya balik lagi sih dari Ignite Gaming-nya yang kayak mereka berusaha untuk memaksimalkan Suyo tapi gak dapet kan. Ya mungkin menurutku ada 2 faktor di selain tadi ya kita ngomongin soal duo mid yang sangat supportive sekali.